Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enia Listikal, NIM 19016019, akan menjelaskan mengenai sasaran pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya diarahkan dengan pencapaian 3 buah sasaran, di mana sasaran ini berfungsi untuk mendukung tercapainya standar kemampuan kelulusan atau SKL. 3 buah sasaran tersebut adalah: yang pertama yaitu pembentukan kemampuan penelitian dan pengembangan. Pembentukan kemampuan penelitian dan pengembangan ini diarahkan dengan penguasaan paradigma keilmuan, pengetahuan ilmiah, sarana berpikir, serta nilai-nilai yang terkait dengan kegiatan keilmuan lainnya sesuai dengan bidang studi. Yang kedua yaitu pembentukan kemampuan mendidik. Pembentukan kemampuan mendidik diarahkan dengan penguasaan teori, strategi, metode, dan teknik pendidikan dan pemahaman mengenai peserta didik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar dan pengelolaannya. Yang ketiga yaitu pembentukan keahlian profesional dan personal. Pembentukan keahlian profesional dan personal ini diarahkan dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan dalam dimensi profesionalisme dalam keahlian tertentu yang menjadi bagian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rosa, NIM 19016071, akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan dari sistem yang digunakan. Nah, pada kurikulum lama kita mengenal adanya istilah SK dan KD, atau disebut juga dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, namun kedua istilah tersebut tidak digunakan di dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini kita mengenal adanya istilah KI, yaitu kompetensi inti. Maksud kompetensi inti ini yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, jadi kompetensi inti ini berbasis tematik, sehingga acuan untuk bahan ajar dalam pembelajaran adalah berupa tema-tema yang telah disusun. Nah, yang kedua yaitu silabus yang digunakan. Dulu pada kurikulum sebelum 2013, biasanya sebelum memulai pembelajaran atau memulai bahan ajar, biasanya guru-guru menyiapkan silabus terlebih dahulu. Dulu guru-guru membuat atau merancang silabus sendiri berdasarkan mata pelajaran yang ia ajar. Namun, pada kurikulum 2013 ini, silabus tidak dibuat lagi oleh guru, tetapi silabus langsung didatangkan dari pusatnya. Tujuan silabus dibuat dari pusat ini adalah agar silabus meratap materinya pada setiap sekolah dan agar para guru tidak kewalahan dalam menyusun silabus itu. Nah, yang perbedaan yang ketiga yaitu mata pelajaran tentang Pancasila. Nah, dulu pada tingkat satuan pendidikan kita mengenal adanya istilah mata pelajaran PPKN. Kemudian untuk semakin meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pancasila, maka istilah mata pelajaran PKN ini diperbarui menjadi PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini tampak adanya penambahan kata Pancasila dari PKN menjadi PPKN. Tujuan dari pengubahan nama mata pelajaran Pancasila ini tidak lain dan tidak bukan untuk menekankan kepada pelajar agar pelajar lebih memahami apa sebenarnya makna Pancasila itu sendiri. Nah, perbedaan yang keempat yaitu implementasi kurikulum. Nah, dulu implementasi kurikulum lebih dipakai untuk mengarah kepada penjurusan. Nah, namun sekarang
pada kurikulum 2013, implementasi kurikulum itu lebih ditekankan kepada peminatan peserta didik itu sendiri. Jadi kemana arah peserta didik atau minat ke peserta didik diarahkan kepada hal tersebut. Nah, dan perbedaan yang kelima yaitu beban belajar siswa. Dulu siswa belajar terlalu fokus kepada materi atau beban siswa agak sedikit banyak ya. Namun pada kurikulum 2013 ini penyusunan program yaitu dirancang agar mampu mengurangi beban belajar dan untuk meningkatkan keterampilan siswa itu sendiri. Nah, jadi tidak lain perbedaan kurikulum 2013 dari kurikulum yang lain itu tujuannya itu agar kurikulum itu semakin baik dari tahun ke tahun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Perbedaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Risna Oktari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Oktari dengan NIM 19016099. Saya berasal dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini saya hanya akan melanjutkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam yaitu ada proses penilaian. Proses penilaian yang dilakukan dalam penerapan kurikulum baru ini tidak hanya lebih mengutamakan pengetahuan semata, tetapi lebih berbasis kepada kemampuan melalui penilaian proses dan output. Nah, selanjutnya yaitu adalah penilaian evaluasi. Dominasi evaluasi terhadap aspek kognitif semakin dikurangi. Penilaian dilakukan secara profesional untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penilaian tes dan portofolio yang saling melengkapi. Nah, yang kedelapan yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan. Kurikulum 2013 disusun agar mampu memberikan motivasi mengajar serta mengakomodasi 4 kompetensi utama seorang guru, yaitu adalah profesi, pedagogik, personal, dan sosial. Yang kesembilan adalah pengelolaan kurikulum. Pada kurikulum sebelumnya, satuan pendidikan atau sekolah diberi kebebasan untuk merancang dan menyusun, sehingga tak jarang kurikulum tersebut tidak memperhatikan kondisi sekolahnya, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerahnya. Dalam kurikulum baru ini, pemerintah pusat dan daerah berperan dalam kendali kualitas pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau sekolah, sehingga aspek kondisi kebutuhan peserta didik, potensi daerah dapat diakomodasi oleh pemerintah. Yang ke-10 adalah struktur kurikulum. Dokumen kurikulum pada masing-masing tingkat satuan pendidikan tersusun atas kurikulum nasional, kurikulum daerah atau Kurda, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kegiatan kurikuler, dan kalender pendidikan. Kurikulum nasional terdiri dari rasional, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, dan deskripsi mata pelajaran. Kurda terdiri dari KD dan silabus yang disusun oleh masing-masing daerah dengan mengacu pada kurikulum nasional. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulfan, NIM 19016031. Saya adalah kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perkembangan kurikulum 2013 dari awal sampai sekarang. Nah, kurikulum 2013 atau kurikulum K13 ini adalah pengganti kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian seperti aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajarannya, terdapat materi yang dirampingkan serta ditambahkan. Materi yang dirampingkan seperti materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan seperti materi matematika.
Kurikulum 2013 atau kurikulum K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintahan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berjalan kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pada tahun ajaran 2013 atau 2014, tepatnya di pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 ini diimplementasikan di sebagian sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 pada jenjang sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, kelas 8 pada tingkat SMP, serta kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 ini sudah diterapkan pada kelas 1, 2, 4, dan 5 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 8 dan 9 untuk tingkat SMP, sedangkan untuk kelas 10 dan 11 untuk jenjang SMA dan SMK. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kurikulum 2013 ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP atau 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Nah, pengembangan kurikulum 2013 ini khususnya terletak pada yang pertama, keseimbangan pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu model pembelajaran seperti penemuan, berbasis proyek, dan berbasis masalah. Yang keempat yaitu penilaian otentik. Nah, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 ini yang masih menjadi pro dan kontra sampai sekarang. Yang pertama, kita akan masuk ke kelebihan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama, kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada pembentukan karakter. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini membuka kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk membentuk karakter atau budi pekerti yang luhur bagi peserta didik. Menariknya, upaya pembentukan karakter ini atau pembentukan budi pekerti yang luhur ini ditekankan pada seluruh program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak dalam setiap program studi akan terbentuk. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan anak menjadi lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, selain memudahkan untuk pembentukan karakter, kurikulum 2013 ini juga memiliki keunggulan, itu mendorong siswa untuk lebih aktif. Karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat memungkinkan anak dapat menjadi kreatif, inovatif, serta aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga yaitu lebih responsif terhadap fenomena alam atau fenomena sosial yang ada. Nah, kelebihan lain dari kurikulum 2013 ini adalah dapat menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal. Peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial yang ada, baik di tingkat lokal, tingkat daerah, ataupun tingkat nasional. Yang keempat yaitu proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Nah, keunggulan dari kurikulum 2013 ini adalah adanya proses penilaian yang komprehensif. Maka kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek yang lainnya. Di antaranya dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius. Nah, yang keenam yaitu mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran.
Nah, kurikulum 2013 ini mendorong guru agar semakin kreatif di dalam memberikan pengajaran kepada para peserta didik, di mana inovasi dan keahlian guru sangat dibutuhkan dalam kurikulum 2013 ini agar materi yang dimaksud tersampaikan dengan baik atau dapat dipahami oleh para peserta didiknya dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini, berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik dan efisien. Misalnya, pemberian buku ajar dan berbagai fasilitas lainnya. Dalam hal ini, sekolah sudah tidak perlu kebingungan mencari fasilitas pembelajaran yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kekurangan atau kelemahan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013 ini. Nah, kelemahan yang pertama ini adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013 ini. Sementara, guru adalah pihak yang paling penting untuk berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik. Jadi alangkah baiknya sebaiknya guru ini dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013 ini. Nah, yang kedua yaitu banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Nah, kelemahan lainnya yaitu adanya banyak guru yang sebenarnya masih belum siap mental menghadapi kurikulum baru. Salah satunya sebabnya adalah masih kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pengajaran. Nah, sehingga capaian dari kurikulum ini pun menjadi terhambat. Nah, yang ketiga yaitu dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Kelemahan kurikulum ini adalah ditandai dengan masih banyaknya guru yang kurang kreatif dalam penyusunan RPP. Padahal RPP di sini sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Semakin baik RPP, maka hasil pembelajaran pun akan semakin baik. Begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu materi yang wajib dikuasai oleh siswa itu terlalu banyak. Nah, kelemahan selanjutnya yang dimiliki oleh kurikulum 2013 ini adalah terlalu banyaknya materi yang diberikan kepada siswa. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ada beberapa materi belajar yang terlalu berat untuk usia sekian. Semakin banyak materi yang harus wajib dikuasai oleh siswa, akan semakin kurangnya siswa dalam menangkap pembelajaran tersebut. Sebaiknya dalam memberikan materi tersebut tidak terlalu banyak atau terlalu ditekankan kepada siswa, sehingga siswa akan mudah nantinya dalam memahami pembelajaran. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 ini yang masih menjadi pro dan kontra sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembentukan tim penyusun dari kurikulum 2013 ini berdasarkan surat keputusan atau SK Mendikbud nomor 15 garis miring P garis miring 2013. Yaitu pada April 2013, Inspektur Jenderal Kemendikbud berkirim surat kepada Mendikbud memperingatkan bahwa apabila persiapan belum diyakini, maka pelaksanaan kurikulum baru perlu ditunda mengingat waktu yang sempit. Pada Juli 2013, penerapan kurikulum 2013 ini mulai dilaksanakan pada 6.221 sekolah sasaran. Nah, persiapan guru inti dan sasaran dengan menerapkan pelaksanaan berjenjang selama 5 hari dan bersamaan dengan waktu dimulainya tahun pelajaran 2013-2014, buku kurikulum 2013 belum siap kecuali 3 buku yang sudah selesai ditulis untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan sejarah. Nah, pada September 2013, survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa di sekolah sasaran 2 bulan setelah kurikulum 2013 diterapkan. Tidak ada lagi survei atau evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 sampai akhir tahun pelajaran 2013-2014 selesai.
Nah, pada Juli 2014, penerapan kurikulum 2013 di seluruh sekolah telah dilaksanakan. Nah, Agustus pada 2014, buku semester 1 belum terdistribusi di lebih dari 60.000 sekolah. Nah, pada Oktober 2014, Peraturan Mendikbud nomor 159 tahun 2014 untuk mengevaluasi kurikulum 2013. Nah, pada Oktober 2014, Peraturan Mendikbud nomor 159 tahun 2014 untuk mengevaluasi kurikulum 2013 secara menyeluruh baru dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014 sesudah penerapan kurikulum 2013 di seluruh sekolah dilakukan. Nah, pada November 2014, per tanggal 25 November 2014, buku semester 1 kurikulum 2013 belum diterima di 19% kabupaten atau kota tingkat SD, 32% kabupaten atau kota di SMP, dan 22% kabupaten atau kota untuk tingkat SMA atau SMK. Nah, pada Desember 2014, Mendikbud Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013. Penghentian itu diterapkan bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 selama 1 semester. Materi selanjutnya yaitu tahap implementasi kurikulum 2013 atau K13. Nah, sejak tahun 2013-2014, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 di sekolah di Indonesia untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Implementasi kurikulum 2013 ini akan dilaksanakan secara bertahap sampai diterapkan seluruh kelas di Indonesia pada tahun 2020. Nah, penerapan dilakukan bertahap sejalan dengan proses persiapan guru dan sekolah di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan kurikulum 2013 ini secara optimal. Nah, itulah perkembangan kurikulum 2013 ini yang masih dilaksanakan di sekolah-sekolah sampai saat sekarang ini. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.